Halo Kak, ini dengan Kak dari Cimahi. Tadi kan melihat postingan di grup ya, Kakak katanya tuh mau curhat masalah pinjolnya Kakak gitu. Ya mungkin Kakak bisa cerita mungkin dari awal apa namanya Kakak gagal bayar, terus aplikasi apa yang sekiranya nih membuat Kakak uh, mungkin agak sedikit riweuh dari penagihannya, atau mungkin si DC yang kasar dari aplikasi apa kayak gitu-gitu, mungkin Kakak bisa ceritain. Nggak apa-apa, santai aja Kak ya kan. Yang namanya VN kan bisa dibalas sewaktu Kakak senggang, nggak apa-apa. Kakak balas VN saya pas Kakak lagi senggang nggak apa-apa ya kan. Yang penting kalau Kakak mau bercerita soal masalah perpinjolannya Kakak, ya monggo silahkan. Ah, Mungkin dari awal mulai kena, atau mungkin dari aplikasi mana yang menurut Kakak paling ribet kayak gitu-gitu sih. Halo Kak, maaf banget aku baru sempet ngirim fan. Jadi aku ceritakan ya. Jadi begini, aku seorang ibu janda dengan dua anak yatim. Di sisi lain, aku seorang anak perempuan pertama yang tinggal bersama orang tua. Dan kalau misalnya orang sekarang bilang aku ini sandwich generation, dimana selain aku mencari uang untuk diriku sendiri, aku juga mencari uang untuk ayah ibuku. Dan kebetulan aku tinggal bersama ayah ibuku. Nah, aku punya toko kelontong, punya usaha catering, sama snack box kecil-kecilan. Itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi COVID-19. Kaderullah, ketika COVID-19 ini menyerang, usaha mulai goyah dong. Usaha mulai sepi, dan akhirnya di pertengahan 2020 itu aku mulai pakai pinjol. Waktu itu aku pakai Kredivo. Aku pakai Kredivo itu untuk belanja pay later. Jadi aku belanja sekarang, terus nanti kalau uangnya sudah terkumpul, aku bayar tuh. Tuh. Terus lama-lama merambah ke Shopee. Shopee aku bisa pakai pay later. Nah, kalau misalnya aku nggak bisa bayar, aku pinjam dulu ke Shopee pinjam waktu itu. Lancar Kak, aku bisa bayar sampai di tahun 2021 akhir. Nah, mulai masuk 2022 itu mulai kacau kan, karena ibuku sakit dan otomatis aku harus menyediakan uang lebih banyak ya, karena kan kebutuhan ibu itu ya luar biasa lah ya. Sementara aku hanya mengandalkan dari warung kelontong sama catering, dan kebetulan tuh cateringnya tuh sepi banget. Karena kan waktu itu nggak boleh kumpul, nggak boleh ada hajatan, nggak boleh ada apa kan, jadi otomatis nggak ada order kan. Jadi cuman bener-bener menggantungkan dari acara-acara kecil-kecil kayak tahlil, yasin, kayak gitu-gitu doang. Bukan acara yang besar-besar, perkawinan atau apa, enggak. Dan ibuku sakit. Pemasukan itu tidak sebesar pengeluaran. Jadi uang yang seharusnya buat bayar cicilan di Kredivo atau di Shopee itu kadang nggak kebayar, dan akhirnya aku buka buka aplikasi lain. Waktu itu aku pakai, ada Kami, Easy Cash, yang gede itu KT Akila. Nah, yang paling besar ini yang paling besar tuh Easy Cash. Aku ada pinjam di sana 7 juta.
ada kami 3 juta. Terus setelah itu tuh ya seperti yang kakak tahu ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Aku pinjam di sini untuk nutupin di sini, aku pinjam nutupin di sini, akhirnya berkembang. Selain itu aku pinjam di ada modal, Finplus, bantu saku, KTA Kilat, Singa, Cairin, pinjam yuk, sama aku laku. Muter terus kan kak. Akhir 2022 itu aku bangkrut total karena apa? Ketika aku ngajuin pinjaman, ketika aku nutup sebuah pinjaman, aku nggak bisa ngajuin lagi. Aku hapus aplikasinya. Gitu terus. Dan akhirnya stok mandek, aku udah nggak ada pemasukan sama sekali. Aku juga udah nggak bisa pinjam lagi. Bener-bener buntu di situ. Dan terakhir opsi terakhir aku adalah minjem di ilegal. Aku minjem di ilegal itu 3.200.000 dengan tenor yang sangat pendek. Tenornya hanya 7 hari. Nah, titik dimana aku galbay total dan hancur, bangkrut, berantakan itu ketika aku minjem di ilegal, sudah masuk jatuh tempo, baru hari kelima itu aku udah kena sebar data, dan data itu nyebar ke orang-orang yang ada di kampung sini sampai RT RW tahu. Waktu itu aku down, aku udah mau bunuh diri, aku udah siapin peralatan bunuh diri itu di kamarku. Aku 5 hari gak keluar kamar, memutuskan untuk tidak makan. Tapi orang rumah taunya aku sakit, aku terlalu capek. Padahal gak, waktu itu aku gak berani keluar rumah karena aku dihujat habis-habisan, aku dikatain habis-habisan. Terus intinya mereka bilang, oh ternyata selama ini tuh kamu tuh berbagi tuh pakai uang haram itu ya, gini-gini. Pokoknya setiap sudut kampung ini menghujat aku yang seperti itu. Dah, aku mulai bangkit itu ketika aku nih 5 hari gak keluar rumah ya. Aku nulis status di story IG karena emang aku mau bunuh diri. Aku minta maaf ke teman-temanku, banyak banget yang aku DM, aku minta maaf apa segala macam. Tapi aku nggak jelasin aku punya masalah apa. Pokoknya intinya see you again, aku tidak akan ini lagi, gitu-gitulah pokoknya, karena emang mau bunuh diri. Ada satu teman, kebetulan dia dari kota yang sama aku, kebetulan sudah tergabung di WTC. Pertamanya dia cerita, dia membuka dirinya, dia bercerita tentang pinjol ini tuh segala macam. Terus akhirnya dia kasih aku videonya siapa ya yang di WTC itu, yang ada mbak-mbak itu utang di aplikasi itu pokoknya ratusan aplikasi, dan utangnya tuh ratusan juta juga, sampai dia tuh kehabisan harta benda hanya untuk nutup pinjol itu. Nah, setelah aku dengerin video itu, kakak yang udah tergabung di WTC ini ngasih aku nomornya Mas Erik sama Mbak Santi. Aku ngubungin Mbak Santinya selalu respon. Akhirnya aku ngubungin Mas Erik, akhirnya verifikasi apa segala macam waktu itu dengan Om Sony. Terus akhirnya aku mulai terbuka nih, masuk di WTC. Terus kan sebelum masuk grup itu kan Mas Erik tuh kayak ngasih kiat-kiatnya untuk menghadapi orang, atau kata-katanya yang kalau misalnya menghadapi orang yang begini gitu kan, template-nya itu kan dikirimin template gitu kan. Terus aku bikin template itu. Nah dari situlah aku jadi bisa memfilter, bener-bener filter teman aku yang bener-bener baik sama teman aku yang gak baik tuh dari situ gitu. Teman-teman aku yang baik itu ngerti gitu, kamu kejerat pinjol ya gini-gini. Terus akhirnya mereka akhirnya terbuka, teman-teman aku kayak terbuka gitu loh kak, kalau aku juga terjerat pinjol. Jadi aku sekarang tuh punya circle isinya 5 orang tuh semuanya terjerat pinjol, dan nominalnya tuh lebih besar, ratusan juta. Dan itu mereka sudah
sudah mengalaminya tuh dari tahun 2017. Jadi udah duluan mereka daripada aku gitu. Terus aku mulai bangkit itu awal 2023 ketika teman-teman aku tuh tahu aku kejerat pinjol. Terus akhirnya mereka ngasih aku modal 200.000 untuk dagang. Ya akhirnya aku dagang lagi walaupun hanya kecil-kecilan, tapi ya alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Untuk aplikasi yang riwah banget, KTA Kilat. KTA Kilat tuh ngebum WA sama email. Email itu bisa sampai 1.000. Hanya dalam waktu 3 bulan itu 1.000 email ada di spam aku dari KTA Kilat sama WA. Sampai DC-nya tuh bilang gini, Mbak, tagihanmu tuh cuma kurang 2 kali lagi loh. 2 kali lagi kalau kita nggak punya uang kan percuma juga ya kan. Tinggal 2 kali lagi loh. Nggak sayang sama data gini-gini apa segala macam. Ya udah, ya bodo amat gitu kan. Aku nggak punya uang, mau dibayar pakai apa? Tuh. Terus kalau desa yang udah ke rumah tuh kredivo tuh 2 kali. Kita malah curhat-curhatan adu nasib. Dia bilang katanya dia ngontrak dan apa istilahnya dia nyari target ya kan. Aku bilang aku punya rumah tapi aku gak punya kerjaan dan gak punya suami, jadi kita malah saling adu nasib. Akhirnya dia mungkin segan atau gak enak atau gimana, cuman minta nomor handphone aku yang baru. Terus habis itu udah dia gak akan datang lagi sama DC aku laku. Pas aku laku memang aku terus terang aku punya uang, aku juga gak bisa ngejanjiin kapan bisa bayar kayak gitu. Itu yang ke rumah. Kalau yang rajin masih spam sampai hari ini tuh aku laku sama singa. Kebetulan kondarnya kan kakakku sendiri tuh sampai bilang dia emang di spam banyak banget dari singa sama Shopee. Nah tapi kalau isi cash sama ada kami nih aku nggak tahu, karena setelah aku galbay handphone yang buat aku ngajuin pinjol tuh kecemplung kolam, jadi aku udah nggak tahu lagi passwordnya gimana aku udah nggak tahu. Dan ini aku juga udah nggak inget apa lagi, pokoknya aku udah nggak tahu. Yang jelas yang aku inget adalah utang aku paling banyak itu di isi cash. Shopee itu enggak sebanyak, yang paling banyak di isi cash sama ada kami. Total utang aku tuh kalau semuanya dijumlahin tuh cuma 30 juta. Mungkin karena udah 2 tahun galbay ya, udah mau masuk 2 tahun galbay ini, ya 50 juta adalah. Tapi memang aku sudah berniat galbay dan gak bisa bayar, mau digimanain pun tetap gak akan ku bayar gitu. Ya kecuali kalau nanti aku tiba-tiba kaya raya atau aku punya uang dingin yang berlebih, aku pasti bayar gitu. Kenapa sih aku minjol? Aku minjol ini bukan buat gaya hidup ya, bukan buat hedon, tapi buat bertahan hidup. Luar biasa memang tahun-tahun ini tuh. Aku punya anak sekolah 2, aku harus menghidupi orang tua, aku harus menghidupi rumah ini. Ya sulit lah kak, nggak mudah gitu loh, apalagi harus cari uang sendiri kan. Kalau teman-temanku yang lain punya suami, ya mereka bekerja bersama, sementara aku hanya sendiri, aku mikirin apa sendiri gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kamu nih minjol untuk ini, enggak, memang untuk hidup, untuk bertahan hidup gitu. Kok dilalah, setelah aku udah mulai berdamai nih ya dengan kondisi aku yang sekarang, yang katanya call aku 5, aku nggak bisa ngajuin kredit di mana-mana atau apa. Aku dengar adikku juga terjerat pinjol, tapi aku diem aja. Dan aduh, parahnya tuh tetangga aku sini tuh pada minjol dan jadiin aku jadi kondar. Karena
nomor ini tuh kan masih kupake ya kan, nomor yang aku pakai WhatsApp ini kan masih dipakai gitu ya. Itu aku udah dihubungi banyak banget desa, aku sampai gak tahu ini tuh kenapa sih mereka yang jadiin aku kondar, banyak banget. Dan ternyata setelah aku telusuri, ya Allah, ini tetanggaku sendiri. Ya udahlah, mau gimana, aku juga nggak bisa marah gitu kan. Aku juga ngerti posisinya karena aku juga ada di posisi itu gitu. Ya ini juga adikku ternyata jadiin aku kondar juga tanpa sepengetahuan aku. Dan aku tuh mau ngasih taunya ke dia sama ke bapak aku tuh susah gitu loh, nggak enak gitu loh. Aku nggak mau mereka tuh tahu bahwa aku punya utang sebanyak itu. Dan apa ya, anak perempuannya ini tuh nakal gitu loh. Kalau bagi di keluarga kami tuh apa yang aku lakukan itu sangat nakal gitu ya. Seorang perempuan udahlah kerjanya nggak jelas, minjol, udut, ngopi, mana canda lagi, itu kan bagi mereka tuh udah di luar batas dan gak bisa diatur gitu. Tapi kan ini buat pelajaran hidup juga kan kak. Kita kan gimana ya, ya susah juga dijelasin dengan kata-kata gitu. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini aku jadi banyak belajar ya, terutama di WTC itu aku ngerasa nggak pernah sendirian gitu ya, karena ternyata yang permasalahannya lebih kompleks daripada aku tuh banyak gitu, yang lebih banyak tanggungannya dari aku tuh banyak banget. Dan kadang tuh menyesali kenapa sih kalau misalnya tahu seperti ini gitu ya, kenapa aku nggak bobol pinjol sebanyak-banyaknya gitu, terus aku hedon gitu kan, bikin usaha gede-gedean dari uang pinjol itu. Tapi ya sudahlah, akhirnya aku tobat. Ya itu aja sih yang bisa aku share ceritaku. Dan aku sekarang lagi kebingungan juga mau bilang sama bapak sama adikku kalau aku ini sudah terjerat pinjol lama dan aku akhirnya memutuskan galbay dan aku akhirnya tobat. Itu yang aku jadi pikiran karena terus terang kami baru kehilangan ibu. Ya aku juga bukan nyalahin ibu ya, karena kemarin juga hanya untuk hidup ibuku gitu, aku rela cari uang kemana-mana sampai minjol untuk mempertahankan dia hidup gitu. Tapi ya udahlah, itu aja kak. Kalau misalnya mau ada yang ditanyain lagi, VN aja, nanti aku jawab. Aku malam ini solo. Terima kasih. Iya, makasih Mbak udah menceritakan gimana awal mula terkena pinjol, efek domino yang ditimbulkan dari si pinjol ini seperti apa. Ini kisah dari bener-bener dramatis, juga menginspirasi juga ya kan. Dramatisnya nih sampai segitu ya, orang satu kampung tuh sampai seperti kayak menghujat Mbak, terus sampai Mbak sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Istilahnya seperti di saat itu nggak ada orang yang istilahnya tuh kayak untuk menjadi sandaran, untuk istilahnya Mbak seperti kayak apa sih, orang yang merangkul Mbak itu kayak seperti nggak ada, dan Mbak seperti merasa kayak sendiri. Dan itu ya menurut aku tuh luar biasa ya kan, berat ya kan, berat pasti. Kalau yang nggak kuat pasti ya uh, ya amit-amitnya ya sampai mengakhiri hidup ya kan. Kan pasti Mbak pernah dengarkan berita yang mahasiswi bunuh diri ya kan, hanya gara-gara pinjol ya kan. Ya sebenarnya sih kalau kita bicara orang-orang kenapa sampai seperti itu, mungkin ya karena apa ya, dia itu dalam pikirannya itu kalut ya Mbak ya, lebih kalut. Dia itu belum memiliki solusi dan belum terbuka di saat itu gitu. Sebenarnya sih kalau kita telah lebih jauh ya Mbak ya,
Sebenarnya sih kenapa kok bisa sampai seperti itu? Kita punya pemikiran yang sampai kalut, sampai punya pemikiran ingin mengakhiri hidup. Itu sebenarnya sih karena kurangnya edukasi aja sih, Mbak. Ya, semuanya pun seperti itu termasuk saya, ya kan? Kita nggak teredukasi di awal. Kita berpikir kalau terjadi gagal bayar akan terjadi hal-hal yang mengerikan, dan ternyata tidak seperti itu. Toh kalaupun ilegal, hanya sebar data aja, lebih ke sanksi sosial aja, habis itu kayak seperti ngilang. Ya toh, memang sih ya kan sebagai manusia, manusiawi kalau kita punya perasaan malu disebar datanya seperti itu. Semua pasti merasakan. Tapi ya kembali ke diri kita aja mensikapinya, biar tinggal kita jelaskan kalau itu memang sebar data yang dilakukan pinjol ilegal, uh, dengan memfitnah saya seperti itu. Ya kita bisa jelaskan juga bahwa mereka itu mempermainkan data kita dengan modus utang piutang dengan tujuan ingin memeras kita. Bisa kita jelasin ke mereka semua. Dan ya kalau saat ini sih udah banyak masyarakat yang udah open minded ya, dalam artian kalau pinjol ilegal tuh memang seperti itu. Apalagi masifnya penggerbekan yang dilakukan aparat buat gerbek si pinjol-pinjol ilegal ini. Kalau kalau sekarang sih udah nggak kayak dulu ya. Dulu mungkin 3 atau 4 tahun ke belakang itu memang benar-benar gila itu pinjol ilegal itu sebar datanya. Dan inspiratifnya tuh ya yang pertama sih jelas ya, apa namanya, dengan melihat kisah Mbak terkena pinjol ini ya kan, ya tentunya ya kan banyak hikmah yang diambil. Ya contohnya agar kita ke depan itu melangkah itu lebih hati-hati. Terus juga dari pinjol ini kan kita dapat melihat mana teman yang sebenar-benarnya teman, bukan hanya sekedar teman tapi bisa menjadi saudara di saat kita itu benar-benar berada di posisi yang paling bawah atau di saat kita terpuruk. Itu udah pasti orang lain yang mendengar cerita Mbak nih, oh iya, dengan adanya masalah seperti itu kita akan tahu mana saudara kita yang sebenar-benarnya saudara, atau hanya selama ini tuh hanya sekedar istilah kata itu say hello ya kan, tapi di saat kita terkena musibah ya kan, atau terkena apa sih namanya, atau mungkin gini, posisi kita berada di titik terendah dalam hidup ya kan, bukannya merangkul malah ikut ngata-ngatain kita ya. Jadi kita tahu ya kan, hikmah dan pelajarannya itu banyak loh yang kita ambil dari si pinjol ini. Dan luar biasa ya kan, Mbak bisa keluar dari jerat permasalahan seperti ini. Ya kembali lagi ya Mbak ya, kan Tuhan tidak akan memberi ujian ke hambanya. Allah nggak akan memberi ujian ke hambanya di luar batas kemampuannya. Kita percaya itu, kita harus percaya itu ya kan. Berarti dengan adanya kita dikasih ujian seperti ini ya kan, berarti kita mampu untuk ngelewatin ini, ujian yang mau nggak mau harus kita laluin dalam hidup. Mungkin Mbak di awal merasa sendiri ya kan, tiba-tiba ada teman Mbak ya kan untuk apa namanya, ikut ini sini, gabung ke grup ini grupnya orang-orang yang terkena terjerat pinjaman online. Di situ kita bisa sharing, dengan begitu kita nggak merasa sendiri, saling menguatkan, saling memberi informasi ya kan, saling memberi solusi, bagaimana solusinya, cara menghadapi DC, cara menyelesaikan utang ini ke depannya seperti apa. Kan banyak, walaupun di grup ini nggak membantu secara nggak membantu untuk membayarin utang ya, kalau itu udah sudah pasti salah langkah ya kan. Bukan seperti itu, akan tetapi lebih solusi yang ini loh, seperti ini jalannya untuk menyelesaikan aplikasi A, seperti ini loh untuk menyelesaikan aplikasi B. Dengan begitu kita akan open minded, oh iya seperti ini. Terus gimana untuk menyelesaikan ilegal, kita jelaskan ke orang-orang sekitar bahwa itu adalah perbuatan si ilegal yang ingin merusak nama kita. Karena memang cara seperti itu yang bisa mereka lakukan.
Selain itu mereka nggak punya kekuatan apapun. Secara legalitas mereka nggak ada. Makanya jalan satu-satunya yang dapat mereka lakukan hanya sebar data aja. Data nggak bakalan berani. Lowong ilegal. Ilegal ya kita anggap kalau sekarang mungkin ya. Karena kita udah tahu ternyata penjual seperti ini, kita bisa mengatakan ilegal itu bansos. Ya kenapa saya bilang bansos ya buat apa dibayar? Mereka aja mafia. Kalau kita membayar ilegal sama aja kita menyuburkan mafia-mafia itu. Nggak masuk di akal juga. Nggak ada dalam peraturan perkreditan yang diatur oleh OJK itu uh, tenor seminggu bunga 100%. Nggak ada itu. Nggak ada. Di belahan dunia manapun nggak ada. Kecuali di belahan dunia ilegal. Itu ada. Tapi memang benar-benar luar biasa ya kan. Mbak nggak sendiri. Mbak jangan pernah merasa sendiri. Di luar sana tuh banyak ribuan orang yang terjerat, cuman mereka karena apa sih? Mungkin ada yang masih tertutup. Kayak gitu-gitu tuh ada. Dan ya semoga kedepannya Mbak ini bisa lebih baik lagi, usaha Mbak ini tambah maju ya kan. Kalau Mbak bilang ya kan, kalau tahu begini saya bobol aja ilegal, jangan. Karena apa? Balas dendam terbaik itu menjadikan diri kita lebih baik gitu loh Mbak. Bukan malah kita itu balas dendam dengan meraup si pinjol ini sebanyak-banyaknya, bobol pinjol sebanyak-banyaknya. Itu salah. Kenapa saya bilang salah? Yo jelas dong ya kan, perbuatan dengan niat kita itu ngambil duit si pinjol, terus kita nggak ngebalikin, terus apa iya uang itu nantinya itu akan bermanfaat dan sebagainya? Ya saya pikir sih enggak, akan habis-habis juga, malah kita bisa kena sialnya gitu loh Mbak. Tuh, itu sih kalau menurut pandangan saya aja sih ya. Terus menjadikan diri kita lebih baik gimana Mas? Contoh kita bisa bekerja, kita kita tuh fokus dengan keseharian kita. Mbak di sini usaha dagang dan segala macam. Mbak gimana caranya memajukan usaha Mbak ke depan kayak gitu-gitu ya kan. Mungkin dengan cara menjalin koneksi, dengan koneksi itu nanti siapa tahu ada yang apa namanya bisa ngebodalin Mbak ke depan, kan bisa aja hal seperti itu terjadi. Ya toh, nggak harus dengan cara ngutang terus buat bikin usaha, itu salah jalan maksudnya kalau seperti itu. Dan untuk KTA Kilat juga tadi Mbak sebut juga kan, KTA Kilat nge-spam 3 bulan, 3 bulan atau berapa tadi itu ya kan, 1.000 email ya kan, ya KTA kita anggap aja KTA bansos. Udah nggak usah dipikir lagi masalah data, udah bodo amat, itu nggak usah terlalu dipikirkan. Dan terima kasih juga benar-benar nih, terima kasih kisah Mbak ini benar-benar bisa buat jadi inspiratif teman-teman kita, atau inspirasi teman-teman kita yang mendengarkan cerita Mbak ini. Semoga saja bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Ya dengan begitu apa namanya, teman-teman kita di luar sana pun uh, jadi tahu kalau pinjol itu ya nggak semengerikan yang kita kira. Hanya di awal aja, karena kita manusia dan itu manusiawi. Pikiran kita kalut, pikiran kita buntu, itu manusiawi. Tapi kalau kita menjadikan diri kita bagian dari solusi, insya Allah ke depan ada jalan keluar, dan jalan keluar itu terbuka lebar gitu. Oke Mbak, terima kasih Mbak menambahin cerita Mbak. Ya monggo silahkan, dan pasti akan saya dengarkan dengan baik.